Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau jalan-jalan sore ini guys, keliling kota Sidempuan sembari melihat pemandangan sore yang sangat cerah ini guys. Kita riding santai saja hari ini. Lalu lintas cukup ramai. Ini udah jam pulang kerjanya pekerja. Jadi lalu lintas cukup ramai di sore ini. Ini adalah vlog pertama saya menggunakan GoPro Hero 4 yang baru saya adopsi dengan harga yang cukup murah dengan kelengkapan motovlog. Kita mau lihat bagaimana kualitas dari rekaman menggunakan GoPro Hero 4 Silver yang versi layar. Kita juga mau tes durasi guys, jadi tahu berapa kekuatan durasi rekam satu baterai dengan settingan 1080 60 fps dengan wide angle. Ini kita sudah mulai masuk pusat kota Padang Sidempuan. Lalu lintas padat merayap tapi tidak sempat macet. Biasanya akan macet menjelang pukul 6 sore sih kalau di sini. Ini dia situasi pusat kota, dan ini merupakan ikonnya yang di kanan kita. Ini adalah alun-alun kota guys, kami menyebutnya halaman bolak, atau dalam bahasa Indonesianya lapangan luas, berada di tengah-tengah kota. Kita kali ini rencananya mau ke arah pedesaan di pinggiran kota ini, tepatnya di kaki gunung Lubuk Raya yang merupakan gunung tertinggi di daerah saya ini guys. Tuh di depan sana samar-samar terlihat puncak gunung Lubuk Raya yang diselimutin kabut tipis. Mudah-mudahan kita dapat momentum sunset yang indah di sore ini. Sepertinya simple aja sih tujuannya, kita jalan-jalan sore, nanti kita coba ngopi sore di warung kopi yang kita jumpai di jalan nanti. Santai aja hari ini guys. Sebetulnya ini vlog uji coba menggunakan GoPro Hero 4 karena saya punya planning, punya rencana buat melakukan solo touring keliling Danau Toba, yang dimana untuk mengelilingi Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Asia Tenggara itu akan melintasi 7 kabupaten. Jarak tempuhnya sekitaran 700 km pulang pergi. Makanya kita mau cari settingan yang paling pas buat solo touring menggunakan Hero 4 ini. Selain
sedikit perbaikan sebelum ready untuk solo touring, biar selama perjalanan nanti tidak terkendala suatu apapun. Ya namanya di jalan kendala itu pasti ada, tapi akan lebih baik bila kita itu prepare sedini mungkin untuk mengantisipasi melancarkan perjalanan. Buat kalian yang baru bergabung, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya agar kita berkembang bersama. Ya ginilah, dari dulu kepingin bikin konten motoran karena memang secara pribadi juga suka motor, dan motor adalah tulang punggung untuk saya mencari nafkah. Jadi apa salahnya sambil didokumentasikan juga, sambil ngobrol, biar bisa berbagi dengan kawan-kawan semua cerita-cerita di perjalanan ini. Sebetulnya di jalanan itu begitu banyak cerita yang kita temui. Ya kadang kita bertemu dengan pengguna jalan yang perilakunya aneh, kadang bikin kesel, kadang juga jadi saksi mata saat ada kecelakaan di depan mata kita, orang ribut di jalan, macem. Nggak pernah ada habisnya sebenarnya cerita di jalanan, sehingga buat konten motovlog itu sebenarnya nggak sulit. Kita nggak perlu drama ini itu, cukup jalan aja, hidupkan motor, jalan, udah melintas kemana aja pasti ada ketemu cerita-cerita nantinya di sepanjang perjalanan yang kita tempuh. Ya sepertinya nih sore ini bakalan keren sunsetnya, karena mataharinya kayaknya bagus, terus ada awan dengan warna hitam. Biasanya itu pertanda untuk mengakhiri hari yang bagus atau mendapatkan sunset yang bagus. Kita di depan di halte akan belok ke kanan, guys. Ini angkot sudah pelan malah di tengah. Oke, di sini kita akan masuk simpang sebelah kanan. Buat teman-teman yang salpok dengan becak di sini, nanti saya buat segmen khusus membahas keunikan becak di sini, yaitu becak Vespa. Kalau di Jawa mungkin Vespa itu barang antik yang mahal harganya, tapi di sini dipakai buat becak. Nanti saya janji akan saya buatkan segmen khusus untuk membahas becak Vespa di tempat saya ini, teman-teman. Mana tahu ada yang berminat, boleh nanti saya carikan Vespa di sini. Saya bantu lihat, saya bantu nego, nanti transaksinya ya tergantung teman-teman. Kalau sarannya sih pakai rekening bersama biar sama-sama aman. Ya sobat, ada banyak teman-teman kayak di Bandung pernah juga ngirim Vespa dari sini. Tapi ya itu nanti kita buatkan segmen khusus. Nah, itu gunungnya semakin besar karena kita sudah berada tepat di kaki gunung, di bawahnya kita. Saya pernah mendaki ke atas sana 5 kali. Pertama itu tahun 2017.
belum ada jalur khusus yang konsisten menuju puncak, karena itu kelihatannya hanya satu gunung padahal itu bergunung-gunung. Jadi kita mendaki itu naik turun naik turun naik turun, baru kita bisa ketemu puncak. Karena ini merupakan pegunungan, artinya gunung yang berlapis-lapis, dengan puncak tertingginya itu di 1800-an meter. Wow, itu sawahnya keren, menghijau. Kemarin di depan sana saya buat konten drone juga, drone FPV, videonya ada di bawah, teman-teman bisa lihat. Nah itu becak yang sudah modern, karena Vespa semakin lama semakin sulit. Jadi beberapa becak udah diganti dengan motor Jepang kayak Supra, Mega Pro gitu. Bahkan ada juga yang membuat Matic kayak Mio, Beat untuk becak. Padahal itu nggak recommended sih, karena tahu sendiri motor Matic itu kalau untuk angkutan berat kayak becak lemah di CVT-nya, dan memang didesain bukan untuk angkutan berat kan Matic ini. Kita mau cari warung kopi buat kita nongkrong nunggu sunset hari ini guys. Oh ya, ada juga saya mau tanya ke teman-teman, sebaiknya bagaimana, apa sih yang kalian sukai dari menonton motovlog itu? Yang dilihat itu apanya? Kalau saya pribadi itu saya penasaran dengan rute perjalanan dari motovlogger yang sedang touring gitu. Saya lebih suka yang solo touring sebenarnya, karena gimana ya, solo touring itu perlu mental yang kuat, perlu nyali juga, keberanian dan niat pasti. Karena bayangkan kita menempuh ratusan bahkan ribuan kilometer sendirian dan konsisten. Yang paling sedih itu kan kalau kita pas terpaksa harus jalan malam untuk mencapai target kota tertentu. Nah, bayangkan berkendara sendirian di malam hari menggunakan sepeda motor dengan penuh resiko. Kita nggak tahu itu di daerah yang kita lihat itu bagaimana keamanannya, apakah terjamin aman atau tidak, kayak semacam begal atau apa, aksi-aksi kejahatan di jalanan, kita kan nggak pernah tahu. Tapi biasanya sih, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi beberapa kali touring solo itu memang sudah dicari tahu terlebih dahulu sih, sudah ada riset dulu bagaimana rute yang akan kita tempuh, kondisi jalanan, kondisi keamanan, apakah safety buat melintas sendirian atau gimana. Biasanya itu buat jaga-jaga biar nggak kenapa-kenapa di jalan. Wah, itu gunungnya guys, di bawahnya ada persawahan sangat indah. Subhanallah.
sulit konten seperti ini nih sebenarnya bukan footage-nya, tapi nyari bahan obrolan biar bisa interaktif dengan teman-teman penonton semua. Itu sih, kadang suka terdiam sendiri karena kehabisan topik kita. Tiba-tiba aja ngeblank, nggak tahu mau apa yang dibahas. Padahal sebelum melakukan perjalanan, sebelum memulai jalan itu kita udah tahu. Oh, nanti di rute ini membahas ini. Nah, begitu udah di jalan, itu sering sekali terjadi ngeblank. Jadi nggak tahu. Padahal udah nyiapin topik sebelumnya, tapi gitulah. Sebetulnya sih kalau menurut saya sih itu karena fokus atau konsentrasi itu terbagi dua, antara fokus ke jalanan dan fokus ngobrol dengan teman-teman semua. Nah ini saya kemarin ngopi nyari konten, membuat konten tentang drone FPV di sini di LH Kopi. Tapi ini sayangnya sawahnya nggak keren, kurang. Kalau dia baru ditanami, baru hijau gitu, baru bagus. Kalau sekarang begitu nggak bagus. Kita akan coba masuk ke simpang sebelah kiri guys, menuju ke kampungnya. Saya mau ngasih lihat ke teman-teman, kota saya ini julukannya adalah Kota Salak. Kenapa julukannya Kota Salak? Nah ini dia, teman-teman bisa lihat alasannya di sini nanti. Nah itu dia guys, sebetulnya kenapa dijuluki Kota Salak? Karena di kota ini sangat luas sekali kebun salaknya, sangat luas. Sangat luas. Dan salak di Sidimpuan itu beda dengan salak di daerah lain guys. Kayak salak Pondok di Jawa Barat, salak Bali, sini beda. Warna salak di sini tuh ada warna pinknya di buahnya, di daging buahnya ada warna pinknya. Rasanya pun dia manis-manis asam. Nah, jadi dia kombinasi antara rasa manis dan asam. Itu dia makanya beda sendiri. Dan luas perkebunan salak masyarakat di sini juga sangat luas, bahkan sampai ke kabupaten sebelah. Bahkan ada nama satu tempat itu namanya Parsalakan, diambil dari karena begitu luasnya kebun salak di daerah tersebut. Nah itu gunung Sanggarudang dan ini gunung Luhuraya. Ya, masuk kampung-kampung gini sore hari itu asik, udaranya segar, pemandangannya indah, masya Allah. Lihat aktivitas masyarakat. Nah ini dia becak Vespa teman-teman, saya spill dikit nih, kebetulan lewat depan kita. Tuh, sprint bagol, lampu bulat, mahal tuh. Lampunya aja udah berapa juta tuh. Tapi percaya nggak? Itu kalau harga becak kayak gitu 5-6 juta dapat. Tapi jangan tanya surat-surat. Bisa jadi kosong, mati sebelah, ataupun kalau lengkap pasti pajaknya mati. Nggak masalah sih. Namanya kendaraan tua kan. Udah mulai masuk pemukimannya. Dan sepertinya sebentar lagi kita akan melintasi kebun salak. Ini dia. Ini kebun salak yang pertama kita jumpai dan akan lebih banyak lagi di depan sana guys. Nah lihat kanan kiri kita merupakan kebun salak. Ini yang saya ceritakan tadi. Jadi salak ini tumbuhan yang
daun-daunnya. Daun dia sendiri busuk jadi humus. Nah, itu jadi nutrisi buat si salak tersebut. Makanya nggak perlu lagi pemupukan. Kita akan menanjak terus, teman-teman. Nah, kita akan mulai masuk ke kebun salak lagi. Kalau ada yang panen aja mau sih beli kalau ada orangnya. Dan salak di sini nih dijual bukan per kilo, teman-teman, melainkan dia per sumpit, per kantongan gitu. Jadi nggak kiloan dia. Ini merupakan jalan ke ladang, ke pertanian mereka. Kita akan coba lihat di depan ada apa. Kalau nggak ada, kita putar balik cari warung kopi untuk ngopi. Seandainya nggak ketemu sesuatu yang menarik di depan sana, karena ini kayaknya sudah mulai redup mataharinya. Mudah-mudahan ada sunset. Nah, ini di ujung jalan, sebaiknya kita putar saja karena di depan sana itu sudah jalan off-road. Kita nggak prepare untuk melintasi jalan seperti itu. Oke, kita putar aja, teman-teman. Halo teman-teman, nih kita sambung lagi videonya. Ini bapak ini baru dari kebun salak. Nah, tadi saya lihat ada warung kopi di depan sini yang letaknya di antara kebun salak. Sepertinya kita akan singgah di situ untuk menikmati secangkir kopi di sore hari yang indah ini, teman-teman. Nah, ini petani salak, itu lihat bawa karung salak. Kayaknya hari ini hari panen mereka, karena di kampung tadi saya lihat banyak karung-karung salak. Nah, itu karung-karung salak tuh. Itu sepertinya keren buat warung depan sana, sepertinya bagus tuh. Kita ngopi sambil menikmati pemandangan yang sungguh luar biasa ini. Nggak begitu ramai pengunjung, kita coba aja di situ. Oke, kita istirahat dulu di sini, teman-teman.